会いに来ました。Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 805-807. Lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Begitu Zhang Yi dan rekan-rekannya tiba di darat, mereka diserang oleh kelompok bersenjata di Pulau Yanliu. Ini membuktikan bahwa kehati-hatian Zhang Yi benar. Kalau saja orang yang datang hari ini bukan dia melainkan tim penyelamat biasa, mereka pasti sudah terbunuh oleh tembakan acak. Suara tembakan seharusnya menarik banyak perhatian. You Kr berkata pada Zhang Yi. Tidak masalah. Sepertinya tidak ada ahli di pulau ini. Zhang Yi berkata dengan tenang. Mutan tingkat beta ini berani menyerang mereka secara terang-terangan. Artinya meskipun ada mutan di pulau ini, level mereka tidak terlalu tinggi. Tidak mengherankan, bagaimanapun juga, Pulau Yanliu sekarang dapat dikatakan terisolasi dari dunia. Aku takut jika mereka membangkitkan beberapa kekuatan supernatural, mereka akan mengira mereka tak terkalahkan. Pada saat itu, salah seorang awak kapal tiba-tiba mengangkat senjatanya dan berteriak keras dari kejauhan. Siapa itu? Cepat keluar. Jangan tembak. Jangan tembak. Aku dari negeri Huasu. Seorang pria berjalan ke arah kami dari kejauhan sambil mengangkat tangannya. Dia mengenakan jaket putih, dan kepalanya tertutup seluruhnya oleh topi, jadi hanya separuh wajahnya yang terlihat, tetapi dia tidak tampak sangat tua. Apakah Anda tim penyelamat yang dikirim oleh negara Huasu? Pria itu datang dan bertanya dengan hati-hati. Zhang Yi dan Zhu Yunkui saling memandang dan bertanya, apakah kau Snow Wolf? Pria itu tertegun sejenak, kemudian air mata mengalir dari matanya yang kering. Apakah kau dari kota kelahiranku? Zhang Yi mengangguk, ya, itu kami. Dia benar-benar menutup matanya, berlutut di tanah, dan menangis. Hebat sekali. Akhirnya kau di sini. Hebat sekali. Hebat sekali. Dia sedikit tidak fokus dan terus bergumam, terima kasih. Zhang Yi bisa memahami perasaannya. Di tempat yang terisolasi seperti itu, tanpa makanan dan dikelilingi oleh penjahat pembunuh, keputusasaan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang awam. Zhu Yunkui merasa sedih saat melihat wajah lelaki itu yang sedih, dan bergegas menolongnya. Setelah beberapa pertanyaan, Zhang Yi mengetahui identitas pria itu. Namanya Zhong Yu, seorang Tionghoa Amerika yang nenek moyangnya berimigrasi ke Pulau Singapura pada abad terakhir. Bahasa utama di Tsingtao adalah Mandarin, jadi Tuan Zhong Yu juga berbicara bahasa Mandarin dengan sangat lancar. Dia adalah guru sejarah di sebuah sekolah di Pulau Tsingtao. Alasanku datang ke Pulau Anliu adalah karena perjalanan yang diselenggarakan oleh sekolah. Akibatnya, gelombang dingin yang tiba-tiba menjebak mereka di sini. Jangan khawatir, kami di sini untuk membawamu pulang. Zhu Yunkui mendengarkan cerita Zhong Yu dengan ekspresi sakit hati di wajahnya. Menurut Yusuke Munehiro, setelah akhir dunia, pulau itu perlahan berubah menjadi neraka di bumi. Lebih dari separuh tim mereka telah tewas, dan sebagian besar dari mereka telah menjadi makanan bagi organisasi penjahat. Setelah mendengarkan kata-kata Zhong Yu, Zhang Yi tidak merasakan terlalu banyak hal di hatinya. Zhang Yi telah melihat banyak hal seperti ini saat dia berada di kota Tianhai, jadi itu bukan apa-apa. Setidaknya dibandingkan dengan orang-orang yang meninggal secara tragis di kota Tianhai, Zhong Yu dan lainnya jauh lebih bahagia. Setidaknya mereka masih hidup. Melihat ekspresi Zhu Yunkui yang penuh belas kasih, Zhang Yi mengerutkan kening. Mereka datang ke sini hanya untuk membawa Zhong Yu kembali, dan mereka tidak akan membuat janji yang tidak perlu padanya. Prasyaratnya adalah memastikan bahwa informasi yang diberikan Zhong Yu ke kota Blizzard adalah benar. Hai, Zhong Yu. Zhang Yi berjalan di depannya dan menatapnya dengan ekspresi dingin. Di mana benda yang kau sebutkan itu? Apakah itu ada padamu?
Zhong Yu waspada. Setelah ragu sejenak, dia mengangguk perlahan. Aku tidak membawa barang-barang itu. Selama kau membawa kami pergi, aku pasti akan memberikannya kepadamu seperti yang dijanjikan. Lagi pula, benda itu bukan dari Pulau Yanliu. Kalau kau ingin tahu di mana tempat itu, selamatkan nyawa kami dulu. Bukankah itu yang ditemukan di Pulau Yanliu? Zhang Yi sedikit mengernyit. Itu berarti misinya belum berakhir, kan? Zhang Yi tersenyum tipis. Sangat bagus, sangat pintar. Pendekatan Li Zhongyu sangat hati-hati, yang membuat Zhang Yi sedikit mengaguminya. Dia tidak akan pernah menyerahkan kartunya sampai dia yakin telah memperoleh cukup keuntungan. Berapa banyak di antara kalian yang masih hidup? Zhang Yi bertanya dengan tenang. Li Zhongyu menjawab, ada lebih dari 30 orang. Zhang Yi sepenuhnya dapat menerima jumlah ini, karena ternyata jauh lebih sedikit dari yang ia perkirakan. Baiklah, aku bisa mengantarmu kembali. Di depan Ju Yunkue, Zhang Yi tidak bertanya lagi tentang batu misterius itu. Bagaimanapun, begitu berada di atas kapal, dia punya banyak waktu untuk bertanya secara perlahan. Di mana orang-orangmu? Zhang Yi melihat sekelilingnya, tetapi tidak melihat siapapun. Li Zhongyu menarik napas dalam-dalam dan menunjuk jarinya ke kejauhan. Mereka semua bersembunyi di dalam gua. Aku mendengar suara tembakan dan datang untuk memeriksa situasi. Zhang Yi berkata, bawa kami ke seberang untuk melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya masih banyak orang di pulau ini. Kita harus segera pergi tanpa menunda. Suara tembakannya begitu keras sehingga dapat terdengar di seluruh pulau. Hal ini juga menarik perhatian beberapa orang. Zhang Yi tidak bersama yang lainnya. Dia hanya datang untuk menyelesaikan misi, dan hidup mati orang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Li Zhongyu bergegas memimpin jalan bagi Zhang Yi, dan mereka menyeberangi pantai dan tiba di dasar tebing. Li Zhongyu mendatangi tumpukan batu, menunjuk ke sana dan berkata, kita sudah lama tinggal di sini. Kita bisa masuk dengan memindahkan batu-batu itu. Permisi, tolong bantu aku. Ju Yunkue tersenyum dan mengangguk, tidak ada salahnya bersikap hati-hati. Kau sangat pintar. Dia memandang awak kapal di sebelahnya dan berkata, bantu aku menyingkirkan batu-batu itu. Lambat, ucap Zhang Yi. Zhang Yi mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Dia menatap Li Zhongyu dengan sedikit geli, tidak bisakah kau melakukannya sendiri? Li Zhongyu tertegun sejenak, lalu tersenyum tanpa sadar. Melihat ini, Ju Yunkue mengerutkan kening dan mengkritik Zhang Yi. Tuan Zhang, sudah saatnya. Mengapa kau masih bersikap jahat? Mereka sudah sangat menderita di pulau ini, apakah sesulit itu hanya meminta bantuan orang-orangmu untuk memindahkan batu? Zhang Yi mengabaikan Ju Yunkue dan mengarahkan jari telunjuknya ke Li Zhongyu. Ia berkata sambil tersenyum, apakah orang biasa bisa berani keluar sendirian untuk menyelidiki situasi saat hujan peluru turun di luar? Benar kan, Snow Wolf? Kau juga pengguna kemampuan khusus. Zhang Yi perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara yang agak dingin, kau sangat berhati-hati, dan aku mengagumimu. Namun, kekuatanmu tidak berarti di mataku. Jadi, jangan menyembunyikan dirimu secara tidak perlu. Itu hanya akan membuatku merasa bosan. Apakah kau mengerti? Mendengar ini, Li Zhongyu tersenyum pahit. Aku tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Setelah mengatakan ini, tubuhnya mulai menunjukkan perubahan yang nyata di depan semua orang. Rambut putih mulai tumbuh di sekujur tubuhnya, tubuhnya membesar, serta tumbuh taring dan cakar. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi Snow Wolf putih yang tingginya lebih dari 2 meter orc dengan kemampuan khusus. Aku tahu akan seperti ini. Kalau tidak, kau tidak akan bisa bertahan hidup di pulau ini. Kata Zhang Yi. Dia melihat bahwa dia hanya pengguna kemampuan tingkat beta dan tidak punya banyak potensi, apalagi yang mematikan. Jika pertarungan sungguhan terjadi,
Aku khawatir bahkan awak kapal yang bersenjata lengkap pun akan punya kesempatan untuk membunuhnya. Itu hanya cukup untuk melindungi diriku sendiri, tetapi meski begitu, aku harus melihat banyak orang di sekitarku mati. Li Zongyu berkata dengan sedikit sedih. Kekuatannya sendiri tidak cukup untuk melindungi semua orang di sekitarnya. Lagi pula, jika semua orang ingin bertahan hidup, mereka harus mendapatkan makanan dan bahan bakar. Ini adalah perlengkapan penting di Pulau Yanliu yang akan membuat orang berjuang demi hidup mereka. Li Zongyu secara pribadi memindahkan batu besar yang menghalangi gua, sehingga terlihatlah pintu masuk gua yang lebarnya hanya lebih dari 1 meter. Dia kembali ke wujud manusianya dan memimpin jalan dengan merangkak masuk. Zhang Yi diam-diam waspada. Dia membiarkan 2 awak kapal masuk terlebih dahulu, kemudian dia, You Kr, dan Zhu Yunkue berdiri di tengah. Diikuti di belakang adalah 4 awak kapal. Di dalam gua sangat gelap, dan kru menyalakan lampu, yang langsung menerangi seluruh gua. Di dalam terasa hangat dan lembab, dan tercium bau belerang. Ini adalah bau yang sangat umum di sumber air panas. Zhang Yi berkata dengan heran, "Kupikir di sini pasti bau. Bagaimana cara mengatasi masalah mandi dan buang air besar setiap hari?" Li Zongyu menjelaskan, "Aku memiliki beberapa keterampilan medis, jadi aku akan mengingatkan semua orang untuk memperhatikan kebersihan pribadi guna menghindari penyakit menular. Di bawah sana ada sumber air panas yang bisa membersihkan tubuh. Sedangkan untuk kotoran, ada saluran khusus untuk penyimpanan, dan bisa digunakan sebagai pupuk untuk menanam makanan." Setelah berkata demikian, dia tersenyum pahit. "Tuan, kami berencana untuk menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan di sini. Namun, tidak ada petani di sini, dan kami tidak pandai bercocok tanam. Selain itu, siklus pertumbuhan makanan terlalu panjang, dan kami tidak bisa menunggu selama itu." Zhang Yi menatapnya dan berkata dengan tenang, "Idemu bagus." Zhang Yi bertanya pada dirinya sendiri, apa yang dapat ia lakukan jika ia ditempatkan di lingkungan seperti itu? Baiklah, tidak perlu dipikirkan, jawabannya sudah ada di hatinya. Setelah berjalan beberapa saat, Zhang Yi samar-samar melihat sumber cahaya jauh di dalam gua. Seolah-olah ada cahaya. Cahaya itu tidak berasal dari api atau lampu, tetapi dari mineral hijau di dinding batu jauh di dalam gua. Mereka memancarkan cahaya redup dalam kegelapan. Meskipun tidak terlalu terang, namun hampir tidak dapat membantu orang melihat pemandangan dalam jarak 2 atau 3 meter di sekitarnya. Zhang Yi sedang mengobrol dengan Li Zongyu dan bertanya dengan santai, "Bagaimana kau bisa menghubungi wilayah Jiangnan dari jarak yang begitu jauh? Apakah tidak ada masalah dengan sinyalnya?" Li Zongyu tersenyum tipis ketika mendengar ini, lalu mengeluarkan Huawei Mate 600 dari sakunya. "Anjir iklan Chow." Zhang Yi mengangguk mengerti. Itulah yang terjadi. Ponsel mereka kelas 1 di dalam hal kualitas sinyal. Li Zongyu menggaruk kepalanya. Sebenarnya, ada stasiun pangkalan di pulau itu. Stasiun itu juga dibangun oleh Huawei. Zhang Yi tidak dapat menahan tawa 2 kali. Dalam hal ini, Huawei memang jauh lebih unggul. Segera setelah itu, mereka tiba di gua tempat Li Zongyu dan yang lainnya tinggal. Namun, saat kami tiba di pintu masuk, ada 2 pria bersenjata yang menjaganya. "Berhenti, siapa kau?" Kedua pria itu mengangkat senjatanya dengan waspada dan berkata, "Ini aku di sini bersama tim penyelamat." Li Zongyu melangkah maju dan memperlihatkan wajahnya. Tim penyelamat. Kedua lelaki itu memiliki ekspresi curiga di wajah mereka, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka, tetapi lebih banyak dari mereka yang bersikap hati-hati. "Apakah ini tim penyelamat dari negara Huasu yang kau sebutkan sebelumnya?" Li Zongyu mengangguk, "Benar, kita selamat. Kita bisa mengikuti perahu mereka ke daratan dan tidak perlu lagi hidup dalam kelaparan dan kekurangan makanan seperti ini." Zhang Yi mengangkat alisnya sedikit. Li Zongyu terlalu memikirkan dirinya sendiri.
Kehidupan di darat bahkan lebih buruk daripada di pulau. Namun, setelah menjemput mereka, Zhang Yi dan wilayah Jiangnan secara alami akan membuat pengaturan untuk mereka. Setidaknya mereka tidak akan mati kelaparan. Namun, ekspresi kedua penjaga gerbang itu membuat Zhang Yi merasa sedikit aneh. Mereka memiliki reaksi yang sangat rumit terhadap kedatangan mereka. Bagaimana ini terjadi? Ketika seseorang bertemu dengan juru selamat dalam situasi putus asa, bukankah seharusnya ia menangis kegirangan? Dia menyadari bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Namun, itu tidak menjadi masalah baginya. Ia hanya ingin membawa pergi Li Zongyu, atau lebih tepatnya, batu di tangannya yang diduga sebagai esensi dewa. Li Zongyu berbalik dan berkata kepada Zhang Yi sambil tersenyum, "Semuanya, harap tunggu di sini sebentar. Ini tempat tinggal mereka. Mungkin agak berantakan. Aku akan meminta mereka untuk membersihkannya agar tidak mengganggu kalian." Sambil berbicara, dia menunjuk beberapa batu besar di tanah. "Semuanya, silakan duduk." Zhang Yi berkata dengan tenang, "Tidak perlu, kami akan menunggu di sini saja." Dia melangkah maju, menatap mata Li Zongyu, tersenyum, dan berkata dengan penuh arti, "Jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan, mari kita bahas dengan cepat. Waktu tidak menunggu siapapun, dan kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama." Li Zongyu menelan ludahnya, memalingkan mukanya dengan ekspresi gelisah, dan bahkan menutup mulutnya dengan tangannya, merasa sedikit malu. Seolah ingin menyembunyikan rasa malunya, dia menjilat bibirnya dan kemudian menyeka rambutnya dengan tangannya. "Aku akan meminta mereka mengemasi barang-barangnya saja, yang lain tidak akan penting." Setelah mengatakan ini, Li Zongyu menarik kedua penjaga gerbang ke dalam gua yang dalam. Di dalam gua yang luasnya sekitar 200 hingga 300 meter persegi itu, cukup terang. Ada tenda, peralatan memasak, dan bahkan pakaian yang digantung untuk dikeringkan di mana-mana. Namun, ruang tempat tinggalnya sangat bersih, tidak ada kotoran atau sampah di mana-mana. Pada saat ini, puluhan orang tengah duduk bersama di tengah gua, dengan biji bercahaya yang telah digali menerangi ruang di tengahnya. Seorang pria pendek setengah baya dengan penampilan aneh berdiri di tengah lingkaran, berbicara dengan nada tegas dan kuat. "Situasi saat ini hanyalah kesulitan sementara. Aku percaya kiamat akan segera berakhir. Kita juga akan diselamatkan. Kemarin kejam, hari ini bahkan lebih kejam. Tapi esok indah. Kebanyakan orang meninggal malam ini dan tidak pernah melihat matahari lagi. Jadi, setiap orang harus bertahan dan jangan kehilangan keyakinan. Miliki harapan untuk masa depan." Namanya Ma Zheng, dan dia adalah seorang wirausahawan di tim tersebut. Dia sekarang bekerja paruh waktu sebagai pemimpin spiritual, dan juga menjadi salah satu pemimpin spiritual tim. Saat pidatonya yang penuh semangat itu berakhir, hanya ada sedikit tepuk tangan dari para hadirin. Meskipun para pengungsi di sekitarnya tampak agak lelah dan mati rasa, setelah mendengar kata-katanya, secercah cahaya muncul di mata banyak dari mereka. Ketika harapan hilang, orang membutuhkan dorongan dan membutuhkan orang lain untuk memberitahu mereka bahwa masih ada waktu untuk hidup. Sekilas, komposisi personel tim ini rumit. Dapat dikatakan sebagai tim pelangi, dengan orang-orang dari banyak negara di dalamnya. Pada akhirnya, mereka memilih untuk bersatu dan menghadapi kesulitan. Li Zongyu datang bersama orang-orangnya, dan dia berkata kepada semua orang dengan penuh semangat, "Semuanya, aku menemukan seseorang yang bisa menyelamatkan kita. Tim penyelamat sudah mendarat dan akan segera membawa kita ke sana." Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Zongyu, semua orang segera melompat dari tanah dan bergegas mengelilinginya. "Benarkah? Seseorang benar-benar datang untuk menyelamatkan kita? Aku tahu itu akan terjadi." Beberapa orang begitu gembira hingga mereka menangis dan memegang kepala mereka dengan tangan. Apakah itu pasukan Angkatan Laut Kolombia?
Seorang pria mengenakan kacamata berbingkai emas tampak bersemangat. Aku tahu bahwa Kolombia tidak akan meninggalkan warganya. Aku mengirimi mereka ratusan pesan untuk meminta bantuan, dan akhirnya mereka datang. Alhamdulillah, syukur kepada Kolombia, tidak menelantarkan rakyatnya. Pria berkacamata itu begitu gembira hingga ia berlutut di tanah, berlinang air mata, dan berdoa dengan khusyuk. Mendengar apa yang dikatakan pria berkacamata Yo Andi, yang lain mengira bahwa tim penyelamat maritim Kolombia yang telah tiba, dan mereka bersorak. Bagus sekali. Kalau kita bisa kuliah di Kolombia, kita pasti bisa hidup enak. Kolombia adalah negara terindah di dunia, dengan sumber daya yang melimpah dan orang-orang yang bahagia. Sekelompok orang telah memulai sebuah pesta. Lagi pula, setelah sekian lama berada dalam situasi putus asa, memberi mereka sedikit fantasi saja sudah cukup untuk membuat mereka punya impian besar. Melihat ini, Zhong Yu berkata dengan agak tidak senang, "Itu kapal penyelamat dari negara Huasu." Suasana di tempat kejadian tiba-tiba membeku. Mata Yo Andi membelalak, dan dia berkata dengan tidak percaya, "Apa? Sebuah kapal penyelamat dari negara Huasu? Tuan Zhong Yu, mengapa kau meminta bantuan mereka, bukannya Kolombia?" Di tengah kerumunan, seorang asing berambut pirang, bermata biru, dan berjanggut lebih panjang dari rambutnya berkata dengan lantang, "Aku tidak ingin pergi ke negara Huasu. Aku warga negara Kolombia. Aku ingin menunggu angkatan laut Kolombia datang dan membawaku pulang. Ini adalah hak yang diberikan kepadaku oleh konstitusi." Di sisi lain, seorang pria parubaya yang kurus dan pendek berkata dalam bahasa Inggris yang tidak lancar, "Tuan Luo, sebagai pejabat lokal di Luo, aku dapat memberitahu kau dengan sangat jelas bahwa Huasu bukanlah negara yang ideal. Saranku adalah pergi ke Kolombia, atau bahkan Marli." Kecurigaan Zhang Yi terbukti. Beberapa orang kaya yang sedang berlibur di Pulau Yanliu tidak mau mencari perlindungan di kerajaan Huasu. Sebenarnya kontroversi ini sudah ada sejak lama. Kelompok mereka terbagi menjadi 3 faksi. Salah satu faksi adalah faksi Huasu yang dipimpin oleh Zhong Yu, yang menganjurkan mencari bantuan dari negara bagian Huasu. Orang-orang ini adalah orang Huasu atau orang Tionghoa perantauan. Kelompok pertama adalah kelompok asing, yang lebih suka pergi ke negara-negara barat. Kelompok ketiga adalah kaum sentris, yang mengikuti arus dan tidak memiliki pendapat yang jelas. Di mana saja baik-baik saja, asalkan kamu bisa tetap hidup. Che Haicheng dan lainnya adalah orang asing yang setia. Beberapa orang membantah tindakan Zhong Yu tanpa ragu, percaya bahwa dia menimbulkan masalah bagi semua orang. Zhong Yu mengusap pelipisnya. "Kita telah mencoba berkali-kali sebelumnya. Namun, tidak ada satu negara pun yang menanggapi kami. Sekarang hanya negara Huasu yang bersedia menyelamatkan kita. Mari kita semua pergi bersama mereka. Hidup adalah hal yang paling penting." Pacar Zhong Yu, Zhang Weiwei berjalan menghampirinya dan mendukungnya dengan kuat. "Sekarang bukan saatnya membuat masalah. Pulau Yanliu semakin berbahaya. Kita kekurangan makanan, dan para penyintas lainnya mulai saling bertarung. Jika kami menunggu lebih lama lagi, saya khawatir kami tidak akan diselamatkan, tetapi malah akan dibunuh." Suara klip tiba-tiba terdengar di antara tim. "Hei, jangan berdebat lagi, pergi saja ke negara Huasu. Lagi pula, tidak ada pilihan lain sekarang, tinggallah di sana untuk sementara waktu. Kalau kita bisa menemukan cara untuk pergi nanti, kenapa kita tidak pergi ke tempat lain?" Dia berkata dengan bangga, "Jangan khawatir, aku sangat mengenal jalan keluar dari negara Huasu. Ibu dan aku berangkat dari sana. Lagi pula, ayahku dulunya memegang jabatan senior di sana." Dia tersenyum bangga dan berkata, "Aku akan menjagamu saat waktunya tiba." Gadis itu tidak tinggi, sedikit gemuk, dan tampak lembut. Orang-orang dalam tim sudah saling kenal dan tahu bahwa apa yang dikatakannya tidaklah salah. Sun Wanxi, yang dijuluki Xia Yuer,
Kakeknya pernah menjadi pejabat senior setempat, dan ayah serta pamannya juga memegang jabatan penting. Namun, Sun Wansi tumbuh di luar negeri dan kemudian berimigrasi ke luar negeri. Perkataan Sun Wansi membuat Che Haicheng dan yang lainnya tampak berpikir. Pada saat ini, pendeta paruh waktu Ma Wenzheng juga datang. Dia berkata perlahan dan tegas, "Menurutku tidak ada salahnya kita semua kembali ke negara Huasu bersama-sama. Sekarang kita harus memikirkan cara bertahan hidup terlebih dahulu, dan konflik lainnya bisa dibicarakan nanti." Ketika Yo Andi mendengar Ma Wenzheng berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. "Tuan Ma, kau berasal dari Huasu, tentu saja kau ingin kembali ke Dong. Setelah kembali ke sana, kau bisa menjadi bos lagi. Bisakah kau menjadi sama seperti kami?" Orang-orang di sini tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi di dunia luar. Beberapa orang bahkan mengira ini hanyalah badai salju berskala besar, dan sebagian besar peradaban manusia masih terpelihara. Ma Wenzheng berkata dengan tenang, "Yang penting bukanlah ini, tetapi di mana kau bisa bertahan hidup." Ia bergumam, "Dunia luar mungkin lebih buruk dari yang kita duga. Kita harus mempertimbangkan apakah ini satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup." Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke sisi Li Zongyu dan berkata, "Aku setuju untuk kembali ke negara Huasu." Li Zongyu memandang orang-orang di depannya yang masih ragu-ragu. Meskipun mereka masing-masing memiliki masalahnya sendiri, konflik pernah terjadi di antara mereka. Akan tetapi, bagaimanapun juga, mereka telah hidup bersama selama setengah tahun, dan perasaan ketergantungan hidup dan mati ini membuatnya tidak rela melepaskan salah satu di antara mereka. "Tidak peduli apapun, aku telah memutuskan untuk mengikuti kapal mereka kembali ke Tang. Aku harap kalian semua bisa ikut denganku. Semuanya, tolong percayalah kepadaku sekali ini." Semua orang saling memandang dan mulai berbicara dengan suara pelan. "Ini adalah kesempatan, tetapi apakah kita benar-benar ingin mengambil alih kerajaan Huasu? Kami tidak mengenal tempat itu. Apa yang kami lakukan di sana? Mereka baik-baik saja dengan orang Huasu dan orang Tionghoa perantauan, tetapi kami tidak bisa berbicara dalam bahasa yang sama. Aku tidak suka negara itu. Aku lebih suka pergi ke Kolombia atau Ewenia, atau bahkan Marli. Bukankah mereka seharusnya menyelamatkan kita dari kemanusiaan internasional?" Di tengah kerumunan, Che Haicheng, seorang pejabat dari Luo, mengerutkan kening dan berpikir lama, tetapi akhirnya berjalan patuh ke sisi Li Zongyu. "Tuan Li, aku yakin kau akan membawa semua orang menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi, aku memutuskan untuk pergi bersamamu." Satu-satunya perasaan yang diberikan Che Haicheng kepada orang-orang di tim adalah luar biasa. Apapun yang dilakukannya, dia tidak pernah menderita kerugian. Jadi setelah dia memilih pergi ke kerajaan Huasu, banyak orang tidak bisa tidak berdiri di pihak Li Zongyu. Pada akhirnya, atas bujukan mereka, sebagian besar orang memilih pergi dengan kapal penyelamat kerajaan Huasu. Hanya 5 atau 6 orang yang dengan keras kepala memilih untuk bertahan. "Aku sudah mengirim sinyal bahaya ke Kolombia. Mereka pasti akan datang. Ini hakku." Beberapa orang yang tetap tinggal semuanya warga Kolombia. Mereka selalu yakin bahwa kapal penyelamat Kolombia akan menempuh jarak ribuan mil untuk membawa mereka pulang. Setelah Li Zongyu dan yang lainnya gagal membujuk mereka tidak punya pilihan selain menghormati mereka. Zhang Weiwei memikirkannya dan berkata kepada semua orang, "Karena kita akan berangkat dengan kapal, mari kita tinggalkan sebagian makanan dan pakaian kita untuk mereka." Begitu kata-kata itu diucapkan, kebanyakan orang mundur dan tidak ada seorang pun yang bersedia berdiri di depan. Che Haicheng menghela napas. "Weiwei, idemu bagus. Namun, masih belum diketahui apakah kita bisa berangkat sekarang. Mengenai kapal negara Huasu, menurutku lebih baik tetap bersikap skeptis. Lagi pula, bahkan jika kita naik ke kapal, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap kita?
Sangat penting untuk membawa beberapa perlengkapan darurat. Jadi, aku harus menyimpan makanan dan air untuk diriku sendiri. Dia memegang ranselnya erat-erat, tampak seperti Gollum yang melindungi Lord of the Rings. Jika ada yang datang untuk merebutnya, dia akan bertarung sampai mati. Tepat setelah itu, bab 805-807, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah dingin tetapi tidak kejam. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.